Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, keluarga besar Sahibul Musibah Akhina al-Mahbub Al-Ustadz Irwansyah beserta ayah beliau dan ikhwan beliau, akhwat beliau, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesabaran yang kuat di dalam menerima ujian atau musibah, dan mudah-mudahan ini musibah adalah musibah kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita ikut bersama-sama mendoakan orang tua kita, almarhumah Ibu Inam Supriyadi, yang alhamdulillah sudah ke-7 hari. Mudah-mudahan dengan berkah doa kita semua, dari awal beliau dimasukkan ke liang lahat sampai detik ini dan seterusnya, insya Allah kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijadikan kebunan-kebunan syurga. Saudara-saudara hadirin, di dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti berbicara tentang kematian, bahwa orang kalau sudah terpisah dari jasadnya, jasad terpisah dari rohnya, itu roh akan menyaksikan jasad dari semenjak ditaruh di dipan atau di tempat tidur, kemudian ditutup seluruh badannya dengan kain, kemudian mulai dimandikan, kemudian mulai dikafankan, disolatkan, dikubur, dibawa dari rumah ke makam. Itu roh berada di atas, menyaksikan kondisi jasad dan menyaksikan siapa orang-orang yang setia mendoakan, menyaksikan siapa orang yang rajin mendoakan dan ikut bersedih. Maka itu roh nanti akan berdiri di hadapan Allah, akan menyebutkan nama satu persatu orang yang menahlilkan, satu persatu orang yang membacakan Fatihah, satu persatu orang yang ikut membantu membersihkan, memandikan sampai memasukkan ke liang lahat, sehingga roh itu berkata, ya Allah, aku tidak akan melihat tempatku di surga sebelum kau masukkan orang-orang yang mendoakan aku masuk ke dalam surga. Artinya apa? 7 hari kita mendoakan almarhumah tidak sia-sia. Insya Allah rohnya almarhumah menjadi saksi bahwa kita nanti di hari kiamat mendapat dukungan dari almarhumah. Saudara-saudara hadirin, berbicara masalah mati ini ada di depan kita. Sehingga ada seorang ulama berkata, setiap langkah manusia melangkah itu menuju mati, bukan menuju hidup. Memang kita minta panjang umur, tapi hakikatnya kita akan mati. Maka oleh karena itulah Allah mengingatkan kita dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, kulla yaumin narzuquka wa anta tahzan, wa kulla yaumin nanqusu min umrik wa anta tafrah. Hei anak manusia, kata Allah ini, tiap hari aku kasih rezeki kamu. Dari mulai kamu jadi janin sampai kamu berwujud manusia di perut ibumu, kemudian keluar dari perut ibumu sampai kau dewasa, sampai kau tua, kau tidak pernah putus dari rezekiku, tapi kau tidak pernah merasa senang dan bahagia. Sehingga kau tidak bersyukur kepadaku, sehingga kau tidak menuruti ajakanku, sehingga kau tidak pernah mengikuti apa yang aku maksud. Tapi kau tidak tahu aku kurangi tiap hari, tiap detik umurmu. Di mana kamu duduk, aku kurangi umur. Di mana kamu tidur, aku kurangi umurmu. Di mana jalan, aku kurangi umurmu. Sehingga umurmu tiap waktu akan berkurang. Wa anta tafrah. Tapi kau senang, kau ketawa-ketawa, kau senyum-senyum. Kau tidak memikirkan bahwa dirimu akan berhadapan dengan aku. Kau tidak akan memikirkan bahwa hidup di akhirat lebih dahsyat, lebih serem daripada hidup di dunia. Bahkan di akhirat lebih bahagia daripada di dunia. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Maka oleh karena itulah kita sekarang mendoakan almarhumah, besok kita akan didoakan, besok kita akan dihadiahkan Fatihah, besok kita akan disolatkan. Tapi wallahu a'lam kapan waktunya hanya Allah yang maha tahu. Sampai sering saya tanyakan, alhamdulillah kita yang hadir punya KTP Pak, tapi gak ada satupun dalam KTP kita ada tanggal mati, paling ada tanggal lahir. Kenapa?
Karena tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan ia akan meninggal dunia. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan dalam Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang akan tahu apa yang akan dikerjakan esok hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan mati. Maka oleh karena itulah kadang-kadang manusia berbicara tentang masa depan, padahal masa depan yang hakiki itu adalah akhirat. Sehingga kita tidak boleh menghitung umur dari 1 tahun. Kita diharuskan menghitung umur antara waktu sholat dengan waktu sholat. Begitu nanti besok kita ketemu subuh, ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya masih ketemu subuh, masih menghirup cuaca subuh, masih bisa menghirup udara subuh, masih bisa aku bersujud kepadamu di waktu subuh. Begitu ketemu zuhur, alhamdulillah ya Allah, aku masih hidup di waktu zuhur. Wujudkan syukur kita lewat sholat. Coba kalau tadi subuh kita meninggal dunia, sekarang di mana kita? Apa yang terjadi dalam kuburan kita? Apa kita dapat selamat? Apa kita dapat celaka? Apa kita dapat senang? Atau kita dapat menderita? Semua yang ada dalam lahat kita, yang ada dalam kubur kita, ini tergantung amalia kita di dunia. Belum nanti kita dibangkitkan di akhirat, belum melangkah 1 jengkal, Allah sudah memberi pertanyaan kepada kita. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan melangkah kaki anak Adam, artinya kita manusia, gak akan bergerak telapak kaki kita sampai Allah Ta'ala memberikan 4 pertanyaan. Begitu Allah tanya kepada kita, tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, mata kita menjadi saksi, kuping kita menjadi saksi. Tidak ada lagi kebohongan di akhirat. Tidak ada orang bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Allah tanyakan kepada kita, an umrika, an umri fi ma'afna. Umur yang aku berikan kepadamu, kau habiskan untuk apa? Apa kau habiskan untuk taat kepadaku, atau kau habiskan untuk kesenangan demi nafsumu? Yang kedua Allah bertanya, wa an malihi, tentang hartamu, min ai, dari mana kau dapatkan dan dari mana kau keluarkan itu harta. Yang ketiga Allah bertanya tentang ilmu, bahwa ilmu yang Allah berikan ini adalah amanat. Sudah kau amalkan itu ilmu, atau kau sia-siakan itu ilmu? Maka oleh karena itulah kita ini nanti akan bertemu dengan Rabb, dan di situ Allah akan menanyakan satu persatu daripada seluruh amal dan seluruh nikmat yang ada. Jadi nanti manusia akan ditanya oleh Allah Ta'ala 2 bab. Bab pertama, bab amal perbuatan kita. Bab yang kedua, bab titipan. Titipan umur, titipan sehat, titipan jabatan, titipan kekuasaan, titipan ilmu, titipan jamaah, titipan segala kenikmatan, semuanya akan ditanya. Sehingga saya teringat Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Sahibur Ratib. Beliau punya adik namanya Habib Ali bin Abi Bakar as-Sakran yang punya wirdus sakran. Itu Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, walaupun seorang wali besar, wali kutub, belajar dengan abangnya. Setiap belajar kitab tafsir sampai dalam surat Al-Hakumut Takatsur, di situ Habib Ali tidak bisa menahan keluarnya air mata dari mata beliau. Pas sampai di ayat yauma la tus'aluna yauma idzin anin na'im, pada saat itu manusia akan dimintain pertanggungjawab atau dimintain tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Coba bayangkan, saudara dari mulai lahir sampai detik ini, kedip mata berapa kali? 1 kali kedipan, pertanyaan Allah berat. Beratnya apa? Karena 1 detik di sana bisa juga 10 hari, 20 hari, 100 hari. Karena 1 hari di sana 1000 tahun, saudara-saudara. Begitu pula pendengaran kita. Kita bisa mendengar orang berteriak, mendengar orang berbicara, mendengar orang menyanyi dan sebagainya. Ini pun akan dipertanyakan oleh Allah. Begitu pula penghitung. Begitu pula yang ada di hidung kita. Kita bisa mencium wangi, mencium harum dan sebagainya. Mulut kita, itu ada lidah, kita bisa merasakan asin dan manis. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran bertanya kepada abangnya Habib Abdullah Idrus, betapa besarnya pertanyaan Allah terhadap nikmat, betapa besarnya pertanyaan Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Nabi mengatakan halaluhu hisab wa haramuhu adab. Yang halal saja
apalagi yang haram. Yang halal dihisap, apalagi yang haram. Sampai beliau berkata, satu paku yang nempel di rumahmu 1000 tahun itu hisapannya di akhirat. Satu paku. Sehingga Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran bertanya, kalau begitu aku nanti akan tersiksa di akhirat, karena rumahku banyak paku-pakunya. Lalu Habib Abdullah bin Bakar Idris berkata, supaya nikmat-nikmat itu tidak mendapat hisapan yang sangat berat, pemeriksaan yang sangat berat, jadikan tempat dan Allah berikan kepadamu, jadikan tempat ibadah. Kita punya motor ada pakunya, Pak. Itu pakunya kalau kita hitung berapa tahun kita nanti dihisap oleh Allah. Bagaimana supaya kita terbebas daripada hisapan akhirat? Jadikan motor kita niatin untuk ibadah. Buat berangkat ke masjid kalau masjidnya jauh, buat berangkat ke pengajian kalau majlis taklimnya jauh, buat cari nafkah untuk anak istri yang halal, untuk silaturahim, untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Maka Allah tidak akan menghisap apa yang kita punya. Kenapa? Allah tahu, Allah berikan barang kepada kita, Allah berikan nikmat kepada kita untuk kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita. Saya berharap mudah-mudahan antum panjang umur, sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakitnya, ditambahkan umur kita, bukan karena kita betah, karena kita belum cukup amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak malu dengan Nabi Muhammad nanti? Kalau kita pas melihat wajahnya, kita lihat sholat kita masih hancur, puasa kita masih berantakan, wiridan kita masih kurang, segala amaliyah kita masih kurang, pasti kita malu. Bagaimana nanti kita berhadapan dengan Nabi Muhammad? Kita merasa puas, merasa senang, merasa benar-benar kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada keluarga almarhumah, dan almarhumah dikubur, dijadikan kuburannya sebagai syurga. Dan yang saya ingatkan saudara-saudara hadirin, tolong setiap ada yang meninggal dunia, ya, tolong setiap ada yang meninggal dunia, mudah-mudahan di sini sudah tahu semuanya. Kalau belum tahu, yang mudah-mudahan diamalkan. Begitu ada yang meninggal dunia, begitu dikubur, malam pertama adakan sholat. Sebutnya sholat penentram mayit, sholat menenangkan mayit. Kenapa ada sholat penentram mayit, penenang mayit? Karena Nabi mengatakan asyadul layali lailatul ula fi qabri. Paling serem-seremnya malam adalah malam pertama di dalam kubur. Karena orang kalau belum masuk ke liang lahat, belum ditempel mukanya ke lahat, belum dibangunkan oleh munkar wa nakir, itu mayit belum merasa mati, belum merasa meninggal. Begitu dibangunkan oleh munkar wa nakir, ya Allah saya meninggal. Lihat kanan tanah, lihat kiri kanan, di atas tanah, ya Allah saya nggak bisa kemana-mana. Di situ goncangan besar buat si mayit. Maka di situ Nabi menganjurkan, satu, bersedekahlah. Yang kedua, sholatlah sholat sunnah, yaitu sholat penentram kepada si mayit, atau bisa dikatakan sholat hadiah atau sholat hadiah untuk si mayit. Kemudian kalau kita nggak bisa sedekah, karena kita nggak punya, nah kita ganti dengan sholat hadiah atau sholat sunnah tersebut. 1 rakaat, 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Haqqumut Takatsur sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua sama. Begitu salam, ya Allah saya hadiahkan ini sholat buat ibu saya almarhumah binti fulan. Itu langsung detik itu, saat itu Allah kirim malaikat. Setiap malaikat bawa 1000 cahaya. Setiap malaikat bawa 1000 cahaya. Malaikat yang lain bersiap-siap merubah itu kuburan. Begitu dirubah itu barzakh menjadi satu taman yang paling indah, lebih indah daripada istana raja. Bagi orang yang nyolatin, siapa yang nyolatin, anaknya atau tamunya atau saudaranya, dia tidak akan meninggal dunia kecuali matanya lihat surga, tempatnya di surga. Nah ini perlu ya. Jadi jangan sibuk bikin masakan apa. Begitu dur maghrib, ba'da sholat maghrib, sholat ba'diyah, kita sholat sunnah. Ada yang bertanya waktu itu, boleh nggak dijadikan sholat berjamaah? Sebetulnya ini sholat sendiri, tidak boleh berjamaah. Tapi kalau niatnya buat ngasih pelajaran nggak apa-apa. Ya, kita sholat berjamaah bareng-bareng sama saudara-saudara kita. Tapi sebelumnya kita tuntut dulu. Habis baca sholat Fatihah, baca ayat kursi sekali, baca Al-Haqqumut Takatsur sekali, kemudian baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua sama, lalu ba'da salam, ya Allah saya niatkan ini pahala buat ibu bapak saya, buat guru saya, buat mertua saya, buat saudara saya,
buat ini semuanya nanti kita sampaikan, dan ini bisa digunakan setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat kan suka tahlilan. Sebelum tahlilan, ayo kita adakan sholat sunnah seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.